Shalom, puji Tuhan, kita bisa berkumpul sekali lagi pada minggu ini dan sedikit pengumuman hari Kamis minggu ini tanggal 10 kita ada ibadah doa. Jadi silahkan bagi saudara yang bisa dan yang mau untuk datang berdoa bersama-sama hari Kamis jam 6 sore. Dan bagi saudara yang update film ya kan, pasti tahu seri Korea yang barusan muncul ini ya namanya Squid Game. Nah minggu ini setelah 3 musim, akhirnya film ini selesai saudara. Tapi menariknya banyak yang mengkritik karena semoga saudara tahu ya, setidaknya mengikutilah ceritanya. Nah setidaknya tahu bahwa banyak orang yang mengkritik karena ternyata ceritanya tuh nggak happy ending gitu loh. Ceritanya itu tokohnya kalah, tokohnya meninggal, malah yang jahat yang menang dan lain sebagainya. Dan itu ternyata mengecewakan banyak orang. Nah ngomong-ngomong tentang 3 musim, minggu ini adalah musim atau seri yang ketiga dari kisah Gideon. Dan saya harus membuat saudara kecewa karena akhir dari kisah Gideon di sesi yang ketiga ini ternyata sama kayak Squid Game, mengecewakan. Karena akhir dari kisah Gideon ternyata bukan happy ending. Nah, judul firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul awal yang manis, akhir yang tragis. Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal 8. Kisah kita dari ayat 1 sampai ayat 35, tentu saja kita tidak akan membaca semua ayat pada pagi hari ini, tapi saya harap Bapak Ibu di rumah mau dan bisa membaca ulang Hakim-Hakim pasal 8 ayat 1 sampai 35. Tapi untuk awal kita akan melihat seberapa tragis dan bagaimana ending dari Gideon. Kita akan baca bersama-sama satu ayat saja, yaitu ayat 27. Hakim-Hakim pasal 8 ayat 27, mari kita mau membaca bersama-sama. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian Gideon membuat efod dan di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod itu. Ternyata awal yang manis bisa berakhir tragis. Sedang dikasih Tuhan, sebuah pepatah itu mengatakan memulai dengan baik itu mudah, mengakhiri dengan baik itu tantangan. Bagi saudara yang sudah menikah pasti tahu dan sangat memahami pepatah ini. Banyak dari kita memulai pernikahan dengan banyak sekali impian, dengan banyak sekali cita-cita, dan memulai pernikahan dengan kalau orang bilang namanya honeymoon ya, bulan madu. Rasanya tuh bulan-bulan awal pertama menikah itu rasanya manis sekali. Tetapi waktu berjalan, kehidupan berjalan, pekerjaan, rumah tangga, konflik dan lain sebagainya, anak bertambah, kebutuhan bertambah, masalah muncul, dan banyak sekali dari pernikahan-pernikahan yang tidak bisa mengakhiri dengan baik. Banyak pernikahan berakhir dalam perceraian. Begitu juga dalam sekolah atau bisnis. Banyak orang bisa memulai dengan baik, apalagi jika saudara bisa masuk ke jurusan yang diimpi-impikan selama ini. Bisa masuk ke sekolah yang aku inginkan selama ini. Tapi ternyata dalam perjalanan sekolah, perjalanan kuliah, lah tugasnya ternyata banyak sekali. Tanggung jawabnya banyak sekali. Makanya ada banyak mahasiswa abadi ya, 7 tahun nggak selesai-selesai di DO dan lain sebagainya. Ternyata tidak semua bisa mengakhiri dengan baik, termasuk dalam kehidupan kerohanian kita. Tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ada 3.000 nama dan ada 100 orang yang diceritakan cukup lengkap kisah hidupnya.
Dari 100 nama yang diceritakan di dalam Alkitab, saudara bisa tebak berapa orang yang berakhir dengan baik? Oh, agak naik sedikit. 30 orang. 30% saja yang bisa berakhir dengan baik. Raja Salomo, dia memulai pelayanan pemerintahannya dengan baik. Dia menjadi raja yang paling bijaksana dan paling kaya. Tapi kita tahu akhir kisah hidupnya, dia melacur dan dia punya 1000 istri. Dia jatuh pada berbagai penyembahan berhala. Kita mengetahui Simson, dia dimulai dengan nasir Allah. Kita akan bahas tentang Simson beberapa minggu yang akan datang dan itu sangat menarik. Dan diakhiri dengan kekalahannya, tragis sekali. Dan juga Gideon. Gideon adalah salah satu contoh orang yang tidak mengakhiri dengan baik. Dan bagi saudara yang mungkin sudah tumbuh besar di sekolah minggu ini mungkin mengejutkan buat saudara karena bagian kisah Gideon ini hampir tidak pernah diceritakan oleh guru sekolah minggu saudara. Yang diceritakan kan Gideon menang dan lain sebagainya. Tapi kita harus memperhatikan supaya ini menjadi peringatan bagi kita semua. Karena kita tahu 2 sesi sebelumnya Gideon adalah seorang penakut, dia seorang peragu dan dipanggil oleh Tuhan. Di minggu yang kedua kita melihat bagaimana dia yang lemah menjadi kuat. Bagaimana dia yang penakut menjadi berani bahkan mengalami kemenangan di dalam kelemahannya. Dia belajar ketika aku lemah maka aku kuat. Tapi apa yang terjadi ketika kita berpikir kita kuat? Banyak orang mengetahui, oke, pada saat kita lemah aku kuat karena Tuhan beserta. Tapi pada saat sudah kuat, pada saat sudah mendapatkan kemenangan, pada saat mendapatkan kesuksesan, apa yang terjadi? Nah, ada 3 hal yang terjadi pada kehidupan Gideon. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, mari kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 9. Kali ini kita harus baca supaya saudara dan saya memahami konteksnya. Ayat 1 sampai ayat 9 kita baca bergantian. Saudara terlebih dulu ayat 1, lalu saya baca ayat yang genap. Sudah dapat katakan amin? Ya, silahkan saudara baca 1, 2, 3. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Zebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Ya, maksudnya apa ini dari ayat-ayat ini? Nah, saya ingin saudara membayangkan bahwa pada saat itu Raja Midian itu ada 4 orang. Nah, waktu musuh yang sudah dikalahkan oleh Gideon dan 300 pasukannya minggu yang lalu,
Nah, masih ada raja-raja yang masih hidup. Biasa kan kalau peperangan kan pasukannya yang duluan harus perang. Lalu raja-rajanya itu carry di belakang. Nah, waktu 300 pasukan dan Gideon ini akhirnya mengalahkan tentara-tentaranya orang Midian, masih ada 4 raja. Nah, 2 raja itu yang namanya Oreb dan juga Zeeb itu Gideon minta bantuan sama orang Efraim. Terus akhirnya singkat cerita di ayat 1, di ayat 23 pasal 7 sampai pasal 8 ayat 3, Oreb dan Zeeb ini akhirnya dikalahkan oleh orang Efraim. Tapi orang Efraim marah sama Gideon. Kenapa? Karena orang Efraim merasa, loh kok kamu tidak mengikutkan aku dalam peperangan ini, begitu loh. Akhirnya kan kalau menang siapa? Namanya siapa yang muncul, saudara? Gideon. Orang Efraim merasa, loh aku kok tidak mendapatkan kemuliaan dari kemenangannya ini. Akhirnya orang Efraim marah. Di ayat 1 sampai ayat 3 tadi kita baca, mereka marah kepada Gideon. Tapi Gideon berkata, janganlah kamu marah, kamu ini kan orang yang kuat. Sudahlah, kamu sudah menang juga, apa yang bisa dibandingkan dengan apa yang sudah kami lakukan. Allah telah menyerahkan kedua raja ke dalam tanganmu. Dan akhirnya perkataan diplomasi dari Gideon membuat orang Efraim tidak marah lagi. Tapi dalam kasus yang kedua ada 2 raja-raja lagi kan yang belum mati. Terus Gideon minta bantuan sama orang Sukot dan orang Penuel. Dan orang Sukot dan orang Penuel ini bukan tidak mau, mereka tidak berani sebenarnya. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang Israel yang tinggal di seberang sungai Yordan. Jadi di luar kekuasaan daripada Gideon. Jadi kalau nanti ketahuan mereka membantu dan orang Midian akan menyerang balik, yang kena siapa saudara? Sukot dan Penuel. Saudara bisa mulai membayangkan kan? Sehingga mereka tidak berani dan mereka tidak mau. Mereka menolak Gideon. Tapi apa kata Gideon? Gideon marah. Gideon berkata, lihat ya, nanti kalau aku kembali dengan mereka, dengan kepala mereka, aku akan merobohkan menara ini. Loh. Tunggu. Kok berbeda ya? Tadi waktu di Efraim, Gideon marah enggak saudara? Tidak. Tapi kenapa waktu sama Sukot dan Penuel, dia marah? Karena sebenarnya Gideon berdiplomasi sama Efraim karena Efraim itu adalah suku yang kuat dan Gideon butuh. Makanya kan Efraim bisa mengalahkan 2 raja-raja ini. Karena Efraim adalah suku yang kuat, lebih kuat daripada Gideon dan suku Manasye. Tapi Gideon berani mengancam Sukot dan Penuel karena mereka lemah dan Gideon tidak memerlukannya. Ada 2 sikap yang berbeda. Kenapa hal ini bisa terjadi? Sebenarnya sikap Gideon ini mengungkapkan bahwa Gideon lupa alasan dia menang pertempuran itu bukan karena keberanian dia, bukan karena sesuatu yang dia usahakan, tetapi karena siapa saudara minggu lalu? Karena Tuhan. Tuhanlah yang berperang. Bahkan Gideon waktu itu tidak menggunakan pedang. Dia menggunakan toples yang kosong, dia pakai obor, dan dia cuma pakai trompet. Tuhan yang berperang bagi Gideon. Tetapi kali ini fokusnya Gideon beralih. Dia bukan lagi memusatkan Tuhan dalam hidupnya. Fokus Gideon bergeser pada diri sendiri. Gideon merasa dia layak mendapatkan rasa hormat sehingga pada saat orang Sukot dan orang Penuel menolak permintaan Gideon, Gideon merasa tidak dihormati, Gideon merasa marah, dan akhirnya mengancam orang-orang Sukot dan Penuel. Harusnya kalau Gideon punya hati yang benar, waktu Sukot dan Penuel menolak karena mereka takut, kira-kira respon Gideon gimana saudara?
Kalau Sukot dan Penuel itu nggak berani karena takut, harusnya Gideon berkata, oke, memaklumi, saya tahu kamu sulit percaya. Tapi Tuhan kemarin menggunakan saya untuk memenangkan pertempuran. Aku pun bahkan gak percaya diri. Tapi Tuhan memberikanku kemenangan. Sekarang kalian mungkin gak bisa percaya sekarang, tapi ayo kita percaya sama kekuatan Tuhan. Harusnya omongannya seperti itu, bukan? Kalau Gideon punya hati yang benar. Tetapi apa yang terjadi? Gideon merasa tersinggung. Gideon merasa marah karena apa? Karena fokusnya sudah bergeser. Mari kita lihat di ayat 10 sampai 12. Kita lanjutkan perjalanan kita. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Ayat 10 bersama-sama, 1, 2, 3. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Nobah dan Yogbeha, lalu memukul kalah tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Ya, jadi akhirnya Gideon melanjutkan pengejarannya dan dia berhasil. Dia akhirnya menangkap 2 raja Midian yang lain, yaitu Seba dan Salmuna. Gideon resmi menjadi panglima perang yang hebat. Dia bahkan mengalahkan 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Dan dia mengalami kemenangan. Tapi perhatikan apa yang kita baca dari ayat 1 sampai ayat 12. Ada satu tokoh yang tidak disebutkan. Di pasal 7, tokoh ini sangat menonjol. Tokoh ini sangat disebutkan berkali-kali, tapi dalam pertempuran di pasal 8, pertempuran yang kedua ini, tokoh ini tidak ada. Siapa, saudara? Halo? Tuhan. Tidak ada satu nama Tuhan pun yang disebutkan di pasal 8 ini. Tidak ada indikasi keterlibatan Tuhan dalam pertempuran ini. Kalau di pasal 7, Tuhan sangat terlibat dari awal sampai akhir. Tetapi di pasal ke-8, Tuhan tidak campur tangan. Pertempuran ini bukanlah pertempuran Tuhan, tapi pertempuran Gideon. Dan nanti kita akan melihat kenapa Gideon bersikeras untuk membunuh raja-raja ini. Nanti kita akan melihat. Maksudnya apa? Perhatikan peringatan yang pertama ini. Jika saudara dan saya sudah merasa kuat, sudah merasa berhasil seperti Gideon lakukan, sebuah perubahan bisa terjadi. Kehidupan kita tidak lagi berpusat pada Tuhan, tetapi berpusat pada diri sendiri. Dari luar kelihatannya tampak sama saja. Gideon tetap berperang, Gideon tetap menang, Gideon sepertinya melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi apakah benar bahwa ini adalah pertempuran yang Tuhan mau? Tidak. Kelihatannya Gideon melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi ternyata bukan Tuhan yang menjadi pusat dalam hidupnya. Kita bisa melakukan apa yang kita lakukan sekarang, ke gereja. Saya bisa melayani saudara sebagai pendeta, saya bisa berkhotbah, tapi hati saya pusatnya bukan pada Tuhan. Tandanya apa? Seperti Gideon, ada 2 tanda bahwa Tuhan bukan lagi pusat dalam hidup kita. Yang pertama adalah kalau kita tidak lagi berdoa.
Kalau kita baca pasal yang ke-7, waktu Gideon tahu dia itu lemah, dia terus berkomunikasi dengan Tuhan, betul? Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, tolong Tuhan, kasih keyakinan buat aku. Tuhan berikan tanda, Tuhan jangan engkau marah, berikan tanda. Tuhan, aku ini takut, Tuhan kasih mimpi lewat musuh. Tetapi ketika ia merasa kuat, ia tidak mencari Tuhan lagi. Tidak ada tanda-tanda dia berkonsultasi sama Tuhan, tidak. Dia melakukan apa yang dia mau. Dia tidak melakukan doa lagi. Dan dia melakukan pertempurannya sendiri. Salah satu tanda bahwa hidup kita tidak lagi terpusat kepada Tuhan adalah pada saat kita tidak lagi berdoa. Halo. Pada saat kita tidak lagi baca firman Tuhan. Oh iya, saya baca firman Tuhan, tapi cuma ada di gereja toh, itu aja ayatnya nggak semuanya dibaca kan. Oh iya, saya masih berdoa, tapi doa makan doang. Tidak ada doa penyerahan, perkebergantungan kita akan Tuhan lagi. Kita bekerja ya, kita melakukan rutinitas kita. Kita tidak pernah datang kepada Tuhan, Tuhan tolong usaha ini. Tuhan tolong supaya aku bisa bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan tolong aku supaya aku bisa sekolah hari ini. Ya, kita melakukan segala sesuatu dengan kemampuan dan kekuatan kita sendiri. Kita tidak lagi minta nasihat kepada orang sesama orang beriman. Kita tidak lagi perlu komunitas. Kita bisa sendiri. Dan itu adalah tanda kita tidak lagi berpusat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan doa saudara dan saya? Apakah kita datang kepada Tuhan setiap pagi bergantung akan hari ini? Atau kita sudah terlalu terbiasa dan terlalu merasa mampu akan hidup ini? Itu tanda pertama. Tanda yang kedua, seperti Gideon, waktu ada seorang yang menolak orang yang lemah, orang yang takut, dan menolak Gideon, Gideon tersinggung. Tanda yang kedua, Tuhan bukan lagi pusat dalam hidup kita, adalah pada saat kita menjadi orang yang mudah tersinggung. Mudah sensitif, orang itu kok nggak nyapa saya ya? Itu ngomong ke saya ya? Ini semua yang menjadi apa yang ada di sekitar kita, membuat kita tersinggung, sensitif. Ketika semuanya tentang kita membuat diri sendiri menjadi pusat hidup kita, maka apa yang terjadi? Kita nggak suka sama orang yang menghalangi jalan kita. Kita sebel sama orang yang nggak menghormati kita. Kenapa saya tidak diundang? Kenapa saya ditaruh di belakang? Kenapa saya tidak ditaruh di tempat yang terdepan? Lah memang kursinya penuh kok gimana? Tapi kita menjadi orang yang gampang tersinggung. Enak saja saya ini sudah menolong, saya ini sudah hamba Tuhan. Semuanya menjadi tentang kita. Jangankan menunjukkan kesabaran, kita bahkan bisa benci sama orang yang gak sejalan sama kita. Kita bisa kejam sama orang yang menentang kita. Semuanya jadi personal, semuanya jadi menyinggung kita. Karena sebenarnya kita sedang menjadikan segala sesuatu tentang diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita sulit memaafkan. Itulah sebabnya kita mudah kesel sama orang yang enggak memenuhi harapan kita. Dan kita gampang mengkategorikan, oh ini orang yang aku butuhkan, aku masih bisa baik-baik sama dia. Oh ini orang yang aku gak butuhkan, sudah tendang aja. Seperti yang Gideon lakukan. Dia baik kepada mereka yang masih dibutuhkan, tetapi kejam kepada mereka yang sudah tidak dibutuhkan. Seperti Gideon kepada orang Sukot dan Penuel dan Efraim. Jika dua tanda ini ada dalam hidup kita, maukah kita bertobat dan menyadari bahwa jangan-jangan
Tuhan sudah bukan lagi pusat dalam hidup saya. Ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, apa tanda kita merasa kuat? Yang pertama, Tuhan tidak lagi menjadi pusat. Yang kedua, sikapnya arogan. Ayat 13 sampai ayat 17, mari kita baca bergantian. Saudara baca ayat ganjil, saya baca ayat genap. 1, 2, 3. Ayat 13, 1, 2, 3. Ditangkapnyalah seorang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon, 77 orang banyaknya. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu, ia mengambil duri padang gurun dan onak dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Wow, apa ini saudara? Saudara bisa melihat betapa kejamnya Gideon? 77 orang tua-tua kota Sukot dibunuh sama Gideon. Menara Penuel dirobohkan dan orang-orang kota itu juga dibunuh sama Gideon. Sombong sama arogan itu mirip ya saudara. Sombong itu perasaan, arogan itu sikapnya, perilakunya. Sekarang kita melihat apa yang Gideon lakukan. Setelah Gideon selesai dengan musuh-musuhnya, itu orang Midian udah dikalahkan. Sekarang dia balik ke Penuel, dia balik ke Sukot, dia bunuh semuanya. Dan saudara tahu sebenarnya siapa orang Sukot dan Penuel? Mereka itu orang Israel. Mereka juga adalah orang-orangnya Gideon sendiri. Gideon merasa tersinggung dengan perkataan orang-orang ini. Dan dia memutuskan untuk membunuh mereka. Padahal Gideon ini diangkat Tuhan sebagai apa saudara? Hakim. Tugasnya hakim adalah mengayomi, melindungi. Tapi Gideon justru membunuh orang-orang yang harusnya dia lindungi. Kenapa bisa demikian? Karena Gideon tindakannya tidak lagi dipimpin oleh Tuhan, tapi didorong oleh sikap arogansi, sombong. Untuk pertama kalinya ada hakim yang membunuh bangsanya sendiri gara-gara dia baper dan tersinggung. Wow, ini akhir yang tragis saudara. Mari kita lanjutkan, ini udah mulai dark ya, udah mulai gelap ya saudara. Ayo kita lanjutkan dulu, ayat 18 sampai 21. Saudara saya baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Kemudian bertanyalah ia kepada Sebah dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Ayat 19. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak menghunus pedangnya karena ia takut sebab ia masih muda. Oh, sekarang kita tahu kenapa Gideon bersikeras mengejar raja-raja orang Midian ini. Kenapa saudara? Selain merampok, karena di ayat yang ke-19 ternyata saudara-saudaranya Gideon dibunuh sama raja-raja
Midian. Artinya, kenapa Gideon bersikeras mengejar 4 raja-raja ini? Kenapa Gideon bersikeras mengalahkan mereka di pertempuran yang kedua ini? Karena balas dendam. Wow. Gideon bersikeras karena dia sebenarnya ingin balas dendam. Ternyata itu bukan ketaatannya kepada Tuhan. Pertempuran di pasal 8 ini bukan pertempurannya Tuhan. Ini adalah usaha balas dendam pribadi Gideon. Jadi yang mendorong Gideon bukanlah ketaatan akan Tuhan. Bukan kemuliaan kepada Tuhan lagi. Melainkan dendam pribadi, kehormatan keluarganya. Itulah sebabnya Gideon meminta anak sulungnya untuk membunuh raja-raja ini, bukan? Dia ingin mempermalukan raja-raja Midian dengan dibunuh oleh seorang anak muda. Tapi anaknya gak berani, dia takut dan akhirnya Gideonlah yang membunuh mereka sendiri. Dan dengan kematian 2 raja yang terakhir ini, kemenangan Gideon menjadi lengkap. Wah. Apakah ini kemenangan yang Tuhan inginkan, saudara? Apakah ini menyenangkan Tuhan? Tidak. Kita semua itu tahu ya kalau balas dendam itu salah. Tapi saudara mau jujur atau enggak? Ide tentang balas dendam itu membuat kita suka. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, ini pokoknya temanya hari ini ilustrasinya film Korea, saudara. Beberapa tahun yang lalu ada film namanya The Glory, di mana ini adalah orang yang dibully dan dia melakukan pembalasan dendam. Jujur, waktu saya melihat film ini ada rasa senang dan puas. Wah, makanya itu jahat sekali itu. Wah, bagus itu bagus. Ya. Jujur juga, waktu saudara baca berita beberapa waktu yang lalu di Sukabumi ada retreat dibubarkan, saudara tahu pasti berita itu bukan? Dan beberapa hari kemudian bahkan sampai hari ini ada gempa bumi, apa perasaan saudara? Senang, tenang toh, kapokmu kapan? Suka membubarkan orang Kristen, lihat pembalasan dari Tuhan itu datang. Wah, saudara, itu adalah kecenderungan hati kita yang berdosa. Kita tahu balas dendam itu salah, tapi entah kenapa kalau ada sesuatu yang terjadi kepada orang yang sudah tidak adil, yang sudah salah, itu rasanya seneng gitu loh, rasanya lega gitu. Karena keinginan kita menunjukkan keadilan dan lain sebagainya. Tapi saudara, masalahnya kita ini orang Kristen. Kita adalah orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan keinginan untuk balas dendam itu sebenarnya sudah dibayar oleh Kristus di atas kayu salib dan sepenuhnya akan dipertanggungjawabkan di hari penghakiman. Makanya Tuhan berkata dalam kitab, di dalam suratnya Paulus, penghakiman, pembalasan adalah hakku. Haknya Tuhan, itu bukan hak kita. Tapi Gideon menjalankan hak yang bukan miliknya. Kenapa itu bisa terjadi? Kapan sih orang cenderung balas dendam, saudara? Kalau dari film yang ini, dia bisa balas dendam karena dia sudah mencapai kesuksesan tertentu. Dia bisa mengumpulkan uang, dia bisa menjadi guru, dan lain sebagainya. Kapan Gideon bisa balas dendam? Setelah kuat, setelah meraih kemenangan, setelah meraih kesuksesan yang besar. Dan ini peringatan yang kedua buat kita. Waspadalah terhadap bahaya kesuksesan. Setiap kali kita menerima berkat dari Tuhan, ada bahaya rohani yang mengintai dari kesuksesan itu. Karena berkat Tuhan bisa membuat kita menjadi sombong dan bersikap arogan. Dulu kita datang ke gereja dengan segala apa yang ada di dalam hidup kita.
Setelah kita mendapatkan kesuksesan tertentu, kita ingin misalnya pakai hal-hal yang lain lah, misalnya kita nyapa saja sudah tidak mau dan lain sebagainya. Ada sikap-sikap yang arogan. Dan ini terjadi kepada Gideon dan ini terjadi pada banyak orang Kristen. Gideon mabuk dengan kesuksesan. Dia berubah dan menunjukkan karakter dosanya yang asli. Dia tidak bergantung pada Tuhan, dia tidak lagi berdoa, dia tidak lagi bertanya kepada Tuhan, dia mudah baperan, dia arogan, dia kejam karena pergeseran hati. Seorang hamba Tuhan yang saya sering kutip bukunya, Tim Keller berkata demikian, kesuksesan dapat dengan mudah. Kenapa kesuksesan itu membahayakan? Sebenarnya karena begini, kesuksesan itu dapat dengan mudah membuat kita melupakan kasih karunia Allah. Karena hati kita begitu ingin percaya bahwa kita itu bisa menyelamatkan diri sendiri. Dulu kita bisa saja berkata, Tuhan, aku enggak layak menerima ini. Tuhan, aku tahu semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Tapi kalau kita tidak berhati-hati menjaga diri dan hati kita akan bisa berkata, lihat, semua yang sudah ada aku capai dengan tanganku. Aku tahu karena aku tuh memang baik, aku tuh tahu karena aku tuh memang pinter dan lain sebagainya. Ada pergeseran dari yang rendah hati, merasa bahwa semua karena Tuhan, sekarang semua karena aku. Dan inilah yang membuat Gideon menjadi berubah, dan inilah yang membuat banyak orang Kristen berubah. Dan inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sendiri dan banyak orang Kristen. Bukankah demikian? Orang Kristen tampaknya jauh lebih baik dalam ujian kesengsaraan daripada ujian kemakmuran. Ujian kemakmuran jauh lebih berbahaya bagi orang Kristen daripada ujian penderitaan. Makanya ada sebuah ilustrasi tentang monyet yang pasti saudara masih ingat sampai sekarang. Ada angin yang kencang dan angin yang sepoi-sepoi, taruhan. Siapa yang bisa menjatuhkan monyet yang ada di atas pohon. Angin sepoi-sepoi dan angin ribut itu sepakat. Oke, kita taruhan, siapa yang menang. Angin ribut meniupkan anginnya dengan sangat kencang, tapi monyetnya itu justru pegangan erat sama pohon. Begitu angin sepoi-sepoi, mengalun tidur, si monyet itu mulai dia melepaskan pegangannya dari pohon, mulai dia ngantuk, mulai dia terjatuh. Bukan berarti kalau gitu kita semua harus menderita. Enggak. Kita bisa mengalami kesuksesan, tapi sikap hati kita ini loh yang harus kita jaga. Amin, saudara. Banyak juga orang yang gagal dalam penderitaan banyak, tapi secara statistik, secara cerita dalam firman Tuhan, kita jauh bisa lebih menemukan kejatuhan orang-orang yang takut Tuhan pada awalnya. Tapi begitu mengalami kesuksesan justru gagal. Saudara kasihlah nama Salomo, Daud, dan ada banyak raja-raja yang lain. Ada banyak tokoh-tokoh yang lain. Oleh karena itu bukan kegagalan yang harus kita waspadai, justru kesuksesan. Karena ketika kita lemah, kita bisa bergantung sama Tuhan. Tapi ketika kita kuat, masihkah kita sadar bahwa kita ini lemah di hadapan Tuhan? Amin, saudara. Kalau kita sukses, kita bisa punya uang, kita bisa mendapatkan pencapaian, kita bisa mendapatkan jabatan. Masihkah kita mau punya hati yang sadar bahwa itu semua karena Tuhan? Masihkah kita punya hati yang setiap hari datang kepada Tuhan? Tuhan, aku gak bisa tanpa Tuhan. Tuhan, tolong aku hari ini, pimpin langkahku hari ini. Karena tanpa kita sadari, kalau kita tidak mendisiplin kita akan hal itu, hati kita gampang sekali condong kepada arogansi dan kesombongan. Ini yang kedua. Apa tanda kita merasa kuat?
Tuhan bukan lagi pusat, sikap kita menjadi arogan. Yang terakhir, tanpa sadar kita menggunakan Tuhan, tapi hidup kita munafik. Ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Mari kita baca kembali bergantian. Ayat 22 sampai 27. Saya akan baca ayat genap, saudara baca ayat ganjil. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas sebab mereka orang Ismail. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 shikal emas, belum terhitung bulan-bulanan, perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian, dan belum terhitung kalung rantai yang ada pada leher unta mereka. Amin. Saudara, waktu kita membaca ayat-ayat ini mungkin ada yang sedikit bingung. Ini maksudnya apa? Jadi, di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-23, ternyata bukan cuman Gideon yang lupa bahwa yang memberikan kemenangan adalah Tuhan, orang Israel juga lupa. Mereka lupa bahwa yang memberikan kemenangan bukan Gideon, tapi Tuhan. Mereka ingin menjadikan Gideon raja mereka. Dia berkata, bahkan biarlah engkau, baik anakmu maupun cucumu. Meskipun Israel tahu bahwa pada masa itu mereka tidak boleh punya raja, tapi mereka ingin menjadikan Gideon raja mereka. Bukankah ini kecenderungan manusia? Kita ini gampang sekali mengidolakan seseorang, bukan? Ketika kita melihat seseorang dipakai Tuhan luar biasa misalnya, sangat mudah bagi manusia untuk mengkultus individukan orang tersebut. Bahkan lebih daripada Tuhan. Dan inilah yang terjadi kepada Gideon. Gideon menang perang, tapi itu kan karena Tuhan. Tapi orang Israel, sudahlah, gak usahlah Tuhan, wis pokok men sik didelok wae. Udah kamu aja yang jadi raja. Dan ini adalah kecenderungan hati manusia. Kita ingin mengkultus individukan seseorang. Kita ingin mengidolakan seseorang. Dan ini berbahaya. Kenapa? Sekali lagi, karena akhirnya orang-orang Israel tidak jadi bergantung kepada Tuhan, tapi bergantung kepada Gideon. Berapa banyak orang Kristen bukan bergantung sama Tuhan, tapi bergantung sama pendeta. Bukan berarti pendeta tidak boleh mendoakan dan lain sebagainya. Oh, itu adalah tanggung jawab kami. Tapi saudara bertanggung jawab atas iman dan hubungan saudara dengan Tuhan. Dan ini berbahaya. Terus di ayat yang ke-23 menarik. Gideon bilang apa saudara? Oh jangan saya. Aku tidak akan memerintah kamu dan anak-anakku tidak akan memerintah kamu. Tetapi, waduh, kalau kita baca ayat ini kayaknya tuh kita kayak, Gideon masih punya harapan gitu kan. Wah, Gideon masih mengakui Tuhan sebagai pemenangnya. Tapi di ayat 24 kok aneh saudara. Gideon bilang, aku minta satu aja. Aku minta emas-emasan yang kamu dapat dari jarahan, terus nanti aku kumpulkan.
Dan tadi dikatakan berapa? Ada 1.700 shikal. Satu shikal itu 11,4 gram. Saudara nanti kalau pintar matematika hitung sendiri. Ini intinya tuh banyak sekali. Saudara bisa bayangin ya. 1.700 dikali 11 ditambah yang lain-lainnya. Jadi maksudnya begini loh. Gideon ini menolak menjadi raja. Dan itu hal yang baik. Tapi sikapnya dia, tindakannya dia bertindak sebagai raja. Kenapa? Karena dia meminta anting-anting emas dan orang-orang memberikan anting-anting emas mereka dengan sukarela dan Gideon menjadi sangat kaya. Ya saudara bisa bayangin aja, 1 gram aja sekarang hampir 2 juta rupiah. Dan ini 1.700 kali 11 ya kali sekian. Dia menjadi sangat kaya. Dan Gideon menggunakan sebagian emas itu untuk membuat efod. Apa itu efod? Efod itu adalah pakaian imam. Di mana orang-orang Israel biasanya datang ke Silo pada masa itu. Imam itu ada di Silo dan orang-orang Israel datang untuk berdoa dan meminta nasihat. Karena pada saat itu belum ada Alkitab, saudara. Jadi bergantung kepada imam. Tapi Gideon membuat efod, membuat pakaian yang mirip imam dan efod itu dari emas dan dia taruh bukan di Silo tapi di Ofra. Maksudnya apa? Artinya Gideon sedang ingin berkata kepada orang Israel, kamu gak perlu datang ke gereja, kamu gak perlu datang ke Bait Allah ke Silo, kamu datang ke sini aja. Dan itu dikatakan di ayat 27, orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod. Tunggu dulu, kita harus mencerna dulu. Ini jadi maksudnya bagaimana nih? Gideon ini bikin efod, menaruh di kota asalnya, dan menginginkan orang Israel untuk beribadah di kotanya, ke rumahnya. Supaya apa? Orang Israel tidak usah lagi minta petunjuk dari imam besar, tidak usah lagi memberikan persembahan di imam besar, tidak usah lagi beribadah di Silo. Gideon dapat memberi mereka bimbingan yang mereka butuhkan. Maksudnya apa ini? Gideon tidak lagi menggunakan posisinya sebagai hakim untuk membantu orang menyembah Tuhan. Ingat, dosa orang Israel kan penyembahan berhala, toh saudara. Hakim itu harusnya membuat orang Israel kembali kepada Tuhan yang benar. Dan itulah tugasnya Gideon. Tetapi yang dilakukan oleh Gideon, dia tidak lagi menggunakan posisinya untuk membuat orang datang kepada Tuhan. Justru dia menggunakan Tuhan untuk memperkuat kekuasaan dan pengaruhnya sendiri. Memang secara ungkapan dia menolak menjadi raja, tapi secara sikap dia sedang bersikap menjadi raja. Artinya apa itu? Munafik. Gideon ternyata punya keinginan di dalam hatinya menjadi raja. Tapi dia tahu dia tidak boleh jadi raja. Tapi dia ingin orang-orang kagum sama dia. Dia ingin orang-orang bergantung sama dia. Ingat, dia tuh dulu adalah seorang yang penakut. Seorang yang tidak dianggap. Seorang yang lemah. Seorang yang pokoknya gak masuk hitungan. Dan waktu dia akhirnya menang, dia akhirnya berhasil, dia diakui oleh banyak orang, dia punya kehausan dan keinginan itu dan dia mau mempertahankannya. Jadi ketimbang membuat orang bergantung kepada Tuhan, dia ingin orang bergantung pada dirinya sendiri. Dan inilah yang dilakukan Gideon, menjauhkan orang lain dari Tuhan. Wah, bahaya saudara. Orang yang merasa dirinya sudah kuat,
tanpa sadar atau tidak sadar. Kalau kita nggak kembali bertobat sama Tuhan, kita membuat orang lain itu bergantung sama diri kita, bukan kepada Tuhan, dan itu bahaya. Tuhan itu kan berkata, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Tuhan ingin orang itu datang kepada Dia melalui tindakan kita, sikap kita, garam dan terang dunia. Tetapi orang yang sangat sombong, kalau dalam bahasa psikologi ini dibilang NPD, saudara. Orang itu justru menarik seseorang kepada dirinya, bukan kepada Tuhan. Dan bukankah itu yang terjadi banyak sekali dalam dunia kekristenan? Kenapa banyak orang? Ini adalah film, ini sekali lagi film Korea, saudara, tapi sudah agak lama. Ini adalah film dokumenter di mana ini kisah nyata. Ada 4 pendeta di Korea yang ditangkap oleh polisi, tapi yang satu tidak jadi ditangkap karena memang sudah bunuh diri, saudara. Karena menggunakan jemaatnya, pertama, untuk dilecehkan secara seksual, untuk dikereti uangnya, untuk di-abuse secara spiritual. Mereka adalah pendeta-pendeta yang karismatik. Mereka adalah pendeta-pendeta yang sangat keren gitu loh. Bahkan mereka mengaku sebagai nabi, bisa mengucapkan perkataan-perkataan nubuatan. Dan saudara tahu, banyak orang mencari orang yang demikian. Banyak orang mengaku-ngaku sebagai nabi, mengaku-ngaku sebagai juru bicara Tuhan, bisa menyembuhkan, melakukan mujizat, bikin nubuatan dan lain sebagainya. Dan orang-orang ngantri untuk didoakan. Waktu saya lihat film dokumenter ini, kok bisa ya ada orang-orang yang mau ikut mereka? Banyak, saudara. Lah pendeta yang sungguh-sungguh pengikutnya nggak banyak. Tapi yang seperti ini tuh justru banyak sekali. Kenapa? Ya karena manusia kepengen jalan pintas. Manusia pada dasarnya kepengen gak butuh Tuhan. Yang aku butuhkan adalah yang aku bisa lihat, ada sosok, dan aku mau bergantung sama orang itu karena orang itu aku bisa lihat. Dan itulah yang dilakukan oleh Gideon. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang ini. Karena ternyata orang-orang juga pengen jalan pintas, orang-orang suka yang keren-keren, suka yang extraordinary, suka pemimpin yang sukses. Tapi kalau bicara tentang firman Tuhan, aduh bosen, ngantuk. Kalau bicara tentang berdoa, aduh apa sih doa-doa? Yang penting apa yang kita harus lakukan gitu loh. Tipsnya apa biar sukses? Wah. Saudara bisa kok dapat tips-tips dari YouTube sekarang. Tapi saudara butuh firman yang hidup di gereja. Amin, saudara. Dan saya tidak bisa memberikan motivasi-motivasi seperti yang ada di dunia. Saudara bisa dapat itu di berbagai tempat sekarang. Tapi mimbar ini adalah mimbar yang kudus. Gereja ini adalah gereja yang kudus. Dan saya harus bertanggung jawab sama Tuhan. Firman yang harus saya sampaikan adalah apa yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Meskipun itu tidak menyenangkan buat saudara, it's okay. Kadang waktu saya mempersiapkan firman pun itu juga tidak menyenangkan buat saya. Tapi bukankah itu fungsi firman Tuhan? Menegur, menginsafkan, memurnikan hati kita, amin saudara. Dan itulah yang dilakukan oleh Gideon. Kenapa orang Israel suka sama Gideon? Ya, memang karena Gideon kelihatannya sukses dan lain sebagainya. Dan ironinya bagian yang terakhir, kita akan melihat akhir ending dari hidup Gideon. Ayat 29 sampai ayat 32. Lalu saya akan baca ayat 35. 29 sampai 32 saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Lalu Yerubbaal bin Yoas pergilah dan diam di rumahnya sendiri.
Juga gundiknya yang tinggal di Sikem melahirkan seorang anak laki-laki baginya, lalu ia memberikan nama Abimelek kepada anak itu. Ayat 35, juga orang Israel tidak menunjukkan terima kasihnya kepada keturunan Yerubbaal Gideon seimbang dengan segala yang baik yang telah dilakukannya kepada orang Israel. Apa yang terjadi dalam akhir hidup Gideon? Tragis. Gideon menolak menjadi raja, tapi dia hidup seperti raja. Dia punya 70 anak laki-laki dan punya banyak istri. Dan itu adalah gaya hidup seorang raja yang tidak mengenal Tuhan. Dan apa yang dibutuhkan untuk membesarkan anak orang tua? Uang. Dan anaknya ada 70. Berarti Gideon ini pasti cari uang. Dari mana dia dapat uangnya? Dari orang Israel yang menjadi pengikut-pengikutnya. Sama siklusnya dengan pendeta-pendeta ini. Sama siklusnya dengan pendeta-pendeta yang punya sekte-sekte. Sama siklusnya dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh pada Tuhan. Parahnya lagi, dia punya gundik, dia punya anak haram melalui selirnya. Gundik ini bukan dari orang Israel. Dan Gideon punya anak namanya Abimelek. Dan Abimelek ini artinya adalah ayahku adalah seorang raja. Jadi Gideon ini bilang dia gak mau jadi raja. Tapi dia punya anak, anaknya dinamai ayahku adalah raja. Artinya apa? Kontradiksi. Dan ini adalah sikap hidup orang yang merasa dirinya kuat. Saya bicara tentang orang Kristen, saudara. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini merasa kuat dan nanti kita akan berakhir tragis kalau kita melihat tanda-tanda ini dalam hidup kita dan kita tidak bertobat. Yang pertama, Tuhan bukan lagi pusat hidup kita. Yang kedua, orang melihat kita sikapnya sudah mulai arogan. Dan yang ketiga, hidup kita munafik. Kita menggunakan nama Tuhan, kita menggunakan Tuhan, tapi untuk kepentingan diri kita. Dan sadar atau tidak sadar, kita sedang menjauhkan orang lain dari Tuhan. Dan apa endingnya? Gideon dilupakan dan bahkan tidak ditunjukkan terima kasih oleh orang Israel dalam hidupnya. Tragis. Seorang hakim seharusnya membuat orang berpaling dari penyembahan berhala kepada Tuhan yang benar. Tapi Gideon justru menuntun orang Israel kepada penyembahan berhala. Dan ini adalah hakim bangsa Israel. Awal yang manis, akhir yang tragis. Bagaimana dengan kita, saudara? Mari saya berikan realita hidup ini. Sangat sulit untuk menyelesaikan dengan baik. Sangat sulit. Tetapi sebagai orang Kristen, kita bisa yakin bahwa kita menyelesaikan pertandingan dengan baik. Bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena diri kita sendiri, tetapi keyakinan kita menyelesaikan pertandingan dengan baik, menyelesaikan hidup kita dengan baik, terletak pada Yesus Kristus yang sudah menebus saudara dan saya. Dan Yesus akan membuat kita kuat sampai akhir, amin saudara. Kisah Gideon sebenarnya mengarahkan kita kepada kebutuhan akan juru selamat. Tidak seperti Gideon, Yesus datang tidak menuntut hak. Yesus datang tidak membalas dendam. Justru dia datang untuk melayani. Justru dia datang untuk menggantikan dendam murka Allah akan dosa. Supaya kita bisa diselamatkan.
Dan kalau Dia yang sudah menebus dan menyelamatkan kita, ketika kita menaruh iman kepada Dia, kita tidak hanya diampuni, tapi kita juga dibebaskan dari kebutuhan akan penghargaan orang. Kita dibebaskan dari kebutuhan untuk mendapatkan kemuliaan buat diri kita sendiri. Karena kita sadar bahwa kalau kita bisa hidup pun itu karena Tuhan. Amin, saudara. Dan kalau kita tahu bahwa kita sudah dikasihi, kita sudah diterima, dan kita bahkan sudah diberikan penghormatan oleh Allah semesta alam, kita nggak perlu cari kok pujian dari orang lain. Amin, saudara. Kita nggak perlu cari kemuliaan dari orang lain, karena kita sudah dapatkan itu dari Tuhan. Oleh karena itu, saya mengajak untuk kita kembali mengarahkan pandangan kita. Saya minta pemain musik maju ke depan. Untuk kita kembali kepada Tuhan. Mengarahkan pusat hidup kita kepada Yesus Kristus. Kelihatannya sulit memang untuk kita bisa bertahan sampai akhir. Melihat ada banyak persekusi sekarang. Semakin sulit kehidupan di dunia ini. Tapi kita punya satu pengharapan, kita punya satu keyakinan, dan kita punya satu pribadi yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah gagal, yaitu Kristus Yesus. Pertanyaannya, maukah kita untuk datang kepada Dia? Maukah kita menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Dia? Maukah kita bergantung kepada Dia seutuhnya? Bahkan kalaupun kita bisa berhasil, kita bisa berkata, Tuhan, semua karena Tuhan. Dan kalaupun kita bisa kuat, kalaupun kita bisa sukses, kalaupun kita bisa berhasil, sikap hati kita tetaplah lemah di hadapan Dia. Dan kita akan terus diberikan kekuatan sampai kita berakhir, sampai kita menyelesaikan pertandingan dengan sempurna.